wajah-wajah ahli surga. Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Ya, mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini dalam suasana kebaikan, insyaallah nanti kita dikumpulkan oleh Allah SWT dalam surganya, suasana yang lebih meriah daripada ini, insyaallah. Mari sama-sama kita mengundang para malaikat untuk ikut hadir di sini ya. Insyaallah tadi sudah zikir beberapa kali ya, kita ulang lagi. Kita bersama-sama zikrullah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah berkumpul suatu kaum penduduk satu negeri di dalam salah satu masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajarinya, kecuali Allah akan turunkan atas mereka as-sakinah. Allah akan turunkan kedamaian, ketenangan. Nah, sekarang udah tenang belum nih? Udah tenang ya? Insyaallah. Alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah, dan Allah akan liputi kita dengan rahmat, dengan kasih sayang. Ya, liputi kami dengan kasih sayang yang tak terhingga itu ya Allah. Di dunia sedikit kasih sayang, tapi di akhirat jauh lebih banyak. Tentunya kita berorientasi untuk akhirat, insyaallah. Wa haffathumul malaika, Allah turunkan para malaikat untuk menaungi kita, mendoakan kita. Ya. Datangnya malaikat bersama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya. Wa dzakarahumullah, ini yang lebih penting lagi, di mana Allah sebut-sebut nama kita. Majlis kita ini di hadapan majlis makhluk-makhluk yang ada bersama Allah Subhanahu wa taala di majlis ini, masyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan sakinah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Uhayyikum bi tahiyatil Islam wa tahiyatul Islam wassalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa
وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علوما نافعة وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا يا الله يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Sungguh kata Allah, kami akan menguji. Apa? Menguji. Kita udah merasa diuji belum? Udah merasa diuji belum? Karena Allah, kalau Allah suka dan cinta kepada hambanya, diberi ujian. Kalau nggak ujian, naik kelas nggak? Naik kelas nggak kita kalau nggak ujian? Tergantung sistem pendidikannya. Iya. Allah ingin kita naik kelas. Allah ingin kita naik kelas. Semakin hari derajat kita semakin meningkat. Allah uji. Wala nabluwannakum. Pasti Allah uji. Bi syai'in, dengan sesuatu yang syai', sedikit. Kalau banyak-banyak kita nggak kuat. Ya Pak ya? Jiwa manusia nggak kuat nerima yang tiba-tiba bluk banyak, nggak tahan. Bisyai, sedikit pelan-pelan. Dari apa ujian Allah? Minal khauf, rasa takut. Kita takutnya sama apa? Takut sama apa? Mati. Takut mati nggak? Hati-hati loh kalau takut mati ya. Mati itu pasti ya. Yang kaya mati, yang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang laki mati, yang perempuan mati, anak muda mati, orang tua mati. Allah. Masih takut mati? Karena mati adalah suatu kepastian. Tapi rasa takut itu lumrah. Allah ciptakan ya, di dalam setiap jiwa manusia itu ada rasa takut, ada khauf wal khasyah. Tapi takutnya harus disesuaikan arahnya kemana. Takut yang standar, yang membuat kita hati-hati, yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu takut yang seharusnya. Walanabluwannakum bi syai'in minal khauf. Ibu-ibu takut nggak gajian suaminya, ya? Bapak-bapak takut jabatannya diturunin,
Atau gajinya dipotong? Semua hal yang mengkhawatirkan dalam kehidupan kita membuat kita takut. Tapi takut yang sesungguhnya itu adalah al-khawfu minallah. Beda takut kita kepada makhluk dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut sama makhluk biasanya kita menghindar. Menghindar ya? Atau dilawan sekalian. Tapi kalau takut sama Allah, tidak menghindar, tidak pula melawan, tapi mendekat. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita patuh kepada Allah. Bapak Ibu, kita ini ingin sukses atau gagal? Sukses. Apa barometer kesuksesan dunia? Sehat. Lalu? Harta melimpah. Jabatan tinggi, masya Allah. Mobil mewah, rumah gedongan, aset banyak, ya. Istri empat, bu, hati-hati. Salah sebut nanti. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, masya Allah. Ya. Lewat sana disapa orang terus. Coba kalau lewat orang nggak acuh sama kita, merasa terhina. Bahkan kalau orang nyapa pun melengos. Kita nyapa orang, sukses dunia katanya ya. Tapi sesungguhnya sukses dunia itu apa kata Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Allah. Kesuksesan yang besar yang sesungguhnya itu adalah di dunia ini taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu aja standar. Kita buat aja. Lihat kita lakukan ini. Ini dalam rangka taat kepada Allah enggak? Dalam hidup keluarga taat kepada Allah enggak? Di dunia kerja taat kepada Allah enggak? Dan Rasulnya? Bersosial taat pada Allah dan Rasulnya enggak? Punya jabatan taat pada Allah dan Rasulnya enggak? Jadi pedagang taat pada Allah dan Rasulnya enggak? Jadi petani taat pada Allah dan Rasulnya enggak? Itu barometer kita sukses di dunia. Simpel saja. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kesuksesan yang besar. Kalau di akhirat apa sukses kita? Masuk surga. Tapi apa masuk surga aja? Belum. Standar sukses di akhirat itu kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar." Apa itu? Kalau surga iya, tapi mampir ke neraka itu gimana itu? Dicelup dulu. Nah, suksesnya tertunda. Suksesnya tertunda. Apa kata Allah? Barang siapa yang diselamatkan, yang dijauhkan dari neraka, itu standar utamanya. Kalau kita udah dijauhkan neraka, perginya kemana? Ya surga, pilihannya dua. Ada pilihan ketiga nggak? Minta ya Allah, saya pengen alternatif lain. Gitu. Biasanya di dunia ini kita cari alternatif ya. Jalan juga alternatif. Tadi saya masya Allah itu takdir Allah. Ini takdir Allah saya bisa bertemu dengan wajah-wajah ahli surga di sini. Keluar dari rumah jam 3:30. Saya mikir kemarin saya cek Google Map 1,5 jam. 3:30 tadi nyampe jam 5 di sini. Selesai sholat subuhnya. Tapi lihat kekuasaan Allah SWT. Tekad dan azam saya kuat, insya Allah saya akan bertemu dengan jamaah yang Masjid Al-Hidayah di sini. Insya Allah. Dengan jamaah Bojong Kulur. Dari Bojong Gede ke Bojong Kulur. Nah, pantunnya lanjutin itu.
ketemu di Al-Hidayah. Nah, berangkat jam 3:30 saya jalan, tiba-tiba di Citayam di situ kan lagi banyak galian ada. Ditutup jalannya. Waduh, ini makin nggak nyampe ini saya. Makin nggak nyampe. Saya balik lagi, nanya ke orang-orang ini bisa jalan alternatif mana ini? Ini bicara alternatif tadi. Alternatif. Di sini kejauhan Pak, ikut sana aja. Udah meraba aja. Tawakal ala Allah. Dengan azam bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tadi dari rumah memang bismillahirrahmanirrahim ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini pentingnya kita bertawakal kepada Allah. Kalau dalam asumsi manusiawi biasa nggak nyampe saya di sini tadi. Dan saya selalu sebelum berangkat itu membaca doa, Allahumma antas sahibu fis safar. Biasa baca doa itu? Biasakan baca doa bismillahi amantu billahi wa asamtu bihi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, engkaulah temanku di dalam safar, yang membersamaiku di dalam safar. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl, dan yang menjaga keluargaku yang aku tinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan, kesulitan-kesulitan, kegagalan-kegagalan yang aku temui di dalam safar. Wa ka'abatil manzar, dan sesuatu yang aku lihat yang buruk-buruk. Supaya di perjalanan kita nggak ada kelihatan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang membawa dosa atau yang membuat kita tidak nyaman. Wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal walad, dan aku berlindung kepadamu dari kembali yang buruk. Artinya kembali rumah udah nggak ada. Nah, itu kan? Kembali anak istri nggak ada, harta hilang. Nauzubillah. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza. Doa juga dalam safar. Itu saya ajarkan ke anak-anak. Setiap pagi saya ngantar anak-anak sekolah itu saya bacakan doa-doa. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza. Ya Allah, aku memohon kepadamu dalam perjalananku ini al-birra, kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan, wa minal amali ma tardah, dan dari amal-amal yang Engkau ridai ya Allah. Aman hidup kita. Ya, tawakal kepada Allah. Buktinya alhamdulillah pada pagi hari ini, walaupun asumsinya nggak nyampe ke sini, Allah takdirkan nyampe, dan kebetulan nyampe sini jaketnya sama pengurus DKM tuh. Tuh. Alhamdulillah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Ada rasa takut. Tapi takut yang terbaik itu adalah liman khasyiya rabbah khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Ulama kita mengajarkan supaya kita menanamkan nilai dalam jiwa kita, ada al-khaufu wal raja. Apa? Al-khaufu wal raja. Ada rasa takut dan ada harap. Ya. Takut apa? Takut kalau kita gagal. Mungkin, ya. Takut kalau kita dimurkai Allah, itu yang terpenting. Takut kalau kita berdosa, itu yang terpenting. Takut kalau kita enggak masuk surga. Takut kalau kita dilemparkan ke dalam neraka. Takut kalau dosa kita tidak diampuni. Takut bencana, wajar. Takut musibah, wajar. Tapi yang terpenting lagi adalah kita takut kalau kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada lebih kita takut tidak? Kalau jalan kita dibelokkan oleh Allah. Ketika kita
kita mengikuti jalan keburukan, jalan syaitan, jalan hawa nafsu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah enggak itu? Musibah enggak? Kan musibah itu kan asaba yusibu. Musibah itu sesuatu yang menimpa. Ya, sesuatu yang menimpa. Tapi musibah itu bisa jadi baik, bisa buruk. Ya. Kalau terminologi Al-Qur'an itu asal musibah sesuatu apa yang min hasanatin fa min Allah. Sesuatu yang ditimpakan kepadamu dari kebaikan itu juga dari Allah. Tapi hal yang buruk itu bisa datangnya kebanyakan dari diri kita sendiri. Yang kita khawatirkan dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita disesatkan oleh nafsu, oleh syaitan, oleh dunia, tapi tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, coba kita lihat saudara kita di Palestina. Ya. Sama dengan saudara kita di Aceh, di Medan, di Sumatera Barat. Kelaparan, tidak punya tempat tinggal, ya, hujan, banjir yang terus mengancam. Di Palestina sana mereka cuacanya lebih dingin dari kita. Ya, di Timur Tengah itu ada 4 musim. Sekarang ini pas musim dingin, makanya campaign para fundraiser ya, dari para lembaga-lembaga sosial baik internasional ataupun lokal gitu ya, memberi selimut, untuk memberi tenda, ya, memberi baju dingin, jaket untuk saudara kita di sana. Kenapa? Musim dingin. Saya 10 tahun di Timur Tengah, itu merasa betul dinginnya. Kalau Bapak Ibu pergi haji umroh, ya, merasakan kalau di musim dingin itu masya Allah. Di Saudi belum ada apa-apa yang dibandingkan di Palestina. Semakin ke atas semakin dingin, bisa mencapai 6 derajat, 5 derajat Celcius. Bahkan kadang-kadang turun es, hujan. Kemarin kita lihat berita juga saudara kita di sana. Artinya yang menimpa saudara itu, apakah Allah benci mereka? Mereka ahlul Quran. Itu dikenal di sana pencetak jutaan hufaz Quran ya, dan mereka hafalannya bukan hafal lupa, tapi hafalnya mutqin. Anak-anak umur 8 tahun, 10 tahun itu biasa hafal 30 juz. Ya, kita udah saban hari udah mau selesai hidup nggak hafal ya. Saya itu susah banget tuh mengingatnya, ya, hafal. Insyaallah. Al-khawf min Allah itu adalah suatu kebutuhan kita. Khauf war raja itu adalah suatu yang harus kita pupuk dalam diri kita. Takut kekurangan, takut kematian, takut kehilangan itu suatu hal yang lumrah terjadi. Dan Allah beri exit way-nya. Kalau kita takut, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut dengan urusan dunia ini, kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Tapi kalau kita takut tidak selamat di akhirat, itu tanda-tanda. Kalau takut tidak selamat, ada tanda kebaikan di sana. Karena itu akan mendorong kita untuk mengubah diri kita dari maksiat menjadi taat. Ya, kan tadi standar kesuksesan kita kan taat pada Allah dan Rasul. Di akhirat, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Itu dua-duanya fauz. Ya, dunia tadi taat pada Allah dan Rasul, sukses besar.
Akhirat yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, mereka sukses. Faqad faz. Itulah standar kesuksesan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang semu. Jangan terlalu takut kehilangan dunia. Jangan terlalu takut kehilangan dunia. Takut kehilangan iman. Takut kehilangan kesempatan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, jikalau di akhir hayat kami ada sesuatu yang mengganggu kami, yang memalingkan kami, yang menjauhkan kami dari ridha-Mu, dari rahmat-Mu, dari petunjuk-Mu, dari bertaubat kepadamu ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Kan kata Allah dalam surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum la shatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa yang memberi dan bersedekah dan mempercayai, membenarkan al-husna, amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan baginya jalan kebaikan, jalan Islam, jalan menuju hidayah, jalan menuju surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tapi kalau kamu kikir, malas berinfak, nah sekarang momentum kita bermuhasabah bahwa Allah menimpakan musibah, bencana, masalah, kesulitan dalam kehidupan kita, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan. Bagaimana kita menyikapinya, ini yang penting. Nah, salah satu himbauannya adalah kita peduli kepada saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Tadi alhamdulillah masing-masing telah mengeluarkan infak terbaiknya sebagaimana seruan. Mudah-mudahan infak itu diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti para pengurus mungkin di akhir masih ada yang mau infak lagi, silakan. Ya. Mau ditransfer silakan. Sekarang begitu banyak Indonesia ini alhamdulillah negeri yang betul-betul Allah berkahi insyaallah. Insyaallah bukan azab musibah itu, insyaallah bukan azab bagi kita orang beriman, tidak ada istilah azab. Karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah hidupkan di akhir zaman ini, salah satu karakteristiknya tidak diazab langsung di dunia. Kenapa? Karena kita percaya kepada Allah dan Rasul. Karena Muhammad, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengutus, tidak mengazab suatu kaum sampai kami mengutus rasul. Mungkin menjadi alasan bagi orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya untuk diberi azab. Di azab itu ada azab sughra, ada azab kubra. Ya. Bisa jadi azab sughra ditimpakan di dunia ini bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang beriman, apa kata Rasulullah SAW? Ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Ajaib urusan orang mukmin ini. Aneh urusan orang mukmin ini. Inna amrahu kullahu khair. Setiap urusannya itu baik.
Apa dikatakan setiap urusan orang mukmin baik? Ketika dia ditimpa musibah, ya, diberi kesulitan, diberi masalah, diberi kehilangan, ujian kematian, penyakit, masalah hidup, kesulitan-kesulitan lainnya, utang yang bertumpuk dan lain sebagainya. Fasabar, dia bersabar. Dzalika khairul lah, dan itu baik bagi. Kullahu khair. Wa idza asabahul khair, jika dia diberi kenikmatan, kemudahan, naik pangkat, gaji berlimpah, saldo di rekening meledak, ya, miliaran, masya Allah. Amin. Ya, makin banyak saldonya, makin banyak yang bisa ditransfer, ya. Kalau nggak ada saldo, nggak ada yang bisa ditransfer, ya. Transfer ke rekening BKM Bujung Kulur, Al Hidayah Bujung Kulur, 1 miliar. Wah, enak nggak kalau bisa infak banyak-banyak? Yang ngasih enak, yang nerima lebih enak lagi, ya. Beri oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan itu. Jadi takut yang ada dalam diri kita ini kita pelihara agar kita arahkan supaya memotivasi diri kita untuk berbuat kebaikan. Maka orang beriman tadi, orang mukmin tadi, jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah. Para ulama itu sempat bingung. Ini bagusan mana ya? Kalau ditanya sama umat misalnya, Ustaz, bagus mana kita bersyukur atau bersabar? Bahasa bagusan mana? Hah? Bersyukur bagus. Bersabar? Bagus juga. Dua-duanya bagus. Yang enggak bagus apa? Enggak bersyukur, enggak bersabar, ya, enggak bagus, ya. Kenapa? Karena syukur itu kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara umatku yang bisa bersyukur. Karena ujian kemewahan itu susah dihadapi. Maka kita kalau berdoa, ya Allah beri aku harta berlimpah, hati-hati. Bisa jadi harta berlimpah itu menjerumuskan kita. Tapi jangan lupa tambahkan doanya. Ya, beri aku harta berlimpah dan beri kekuatan kepadaku untuk bersyukur, mensyukuri. Ini yang penting. Jadikan aku hamba yang bersyukur. Karena kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dikit di antara umat yang bersyukur. Kenapa? Karena kebanyakan manusia ini apa? Kata Allah dalam surah Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh. Ada manusia kalau diuji oleh Allah, fa akramahu, dimuliakan oleh Allah dengan jabatan, dengan pangkat, dengan kehormatan, dengan kekayaan, dengan paras yang tampan, yang cantik, ya, diuji oleh fa akramahu wa na'amahu, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu rabbi akraman, dia berbangga. Allah sedang memuliakan. Belum tentu Allah memuliakan dia. Tapi manusia sedang ngira dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Dia sombong, dia dapat ente miskin, ente dihinakan oleh Allah. Belum tentu. Ya. Belum tentu orang diangkat derajat secara duniawi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda Allah memuliakan dia. Kalau sudah pasti dia dimuliakan Allah kalau dia sudah bersyukur. Kalau baru menerima itu belum tentu. Ada yang sukses, ada yang gagal dalam berusaha. Yang sukses itu langsung dikatakan oh dia dimuliakan Allah. Belum tentu. Yang gagal dia dihinakan Allah. Belum tentu. Bisa jadi dengan gagal dia bersabar, ya. Kemudian dia taat kepada Allah, terus berharap kepada Allah, Allah cinta, Allah senang kepada dia, mati dalam kondisi itu masuk surga dia. Bisa jadi orang yang diberi kenikmatan yang banyak, itu harta yang luas dan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, lalu dia semakin lalai. Ingat cerita Sa'labah. Bapak Ibu ingat cerita Sa'labah? Awalnya miskin,
Minta-minta ke nabi-nabi, saya pengen kaya juga dong kayak orang-orang. Biar tenang ibadahnya, biar banyak zakatnya, biar bisa bantu orang, biar semakin cinta kepada Allah dan Rasul. Diuji dengan hanya diberi kambing, ya, hewan berlimpah, nggak sanggup dia ngelola hewan. Akhirnya apa? Salat awalnya udah mulai, salatnya udah telat awalnya. Gara-gara pengurus kambing, ya ngurus kambing. Ujung-ujungnya apa? Udah jarang ikut kajian. Ditanya kenapa? Kambingnya susah, jauh nyarinya. Ya, ada yang ngurus kambing, ada yang dicuri orang, ada yang dimakan serigala, macam-macam. Ujung-ujungnya apa? Udah malah jarang ke masjid. Udah merasa hidup enak, malas sholat dan akhirnya nggak mau menunaikan zakat. Dihabis oleh Allah. Artinya apa? Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya manusia ada juga yang miskin-miskin nih. Kita termasuk yang miskin apa yang kaya kita? Ya, nahnu fuqara ila Allah. Kita semuanya fakir kepada Allah Subhanahu ya, insyaallah ya. Ya, karena kita mengharap kepada Allah. Sekaya-kaya apapun kita tetap fakir dari Allah. Ya. Tapi manusia ini ya yang buruk itu ya, udah fakir, miskin, sombong. Wah. Sombongnya apa ya? Kamu sholat. Banyak lihat teman saudara kita, ya. Susah, lusuh, ya, nyari makan hari ini, ya hari ini, untuk besok belum tahu lagi. Tapi salat kagak, puasa kagak, ya, zikir apalagi, Quran jauh. Wal'iyadu billah. Ini kata Allah, kalau manusia diuji dengan kesulitan, dia mengira Allah sedang menghina dia. Ada orang yang salah tafsir terhadap takdir. Kenapa saya? Kenapa saya yang diuji seperti ini ya Allah? Kenapa orang lain? Orang itu sudah senang semua, kok saya susah? Bisa jadi Allah ingin ya kamu lebih dekat kepada-Nya. Ketika kita diberi ujian seperti itu, Allah ingin kita lebih dekat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, bisa nggak kita mendikte Allah, saya bulan ini nggak mau dapat musibah? Bisa? Nggak bisa. Hah? Nggak mau ujian ya Allah. Saya ingin lempeng aja, nyantai, aman. Ya, lempeng, tidurnya, ya. Kalau udah pensiunan, biasanya kalau pensiunan itu biasanya apa? Nyari tempat yang damai, nyari di puncak gitu ya, bikin villa di puncak, di bawahnya ada sawah, ya, ada kolamnya, ada lapangan golf kecil di situ. Ada ikan kuenya yang sering, ya, ada kolam ikannya, ada kolam renangnya, ya. Ada taman dunia di sana. Dia bikin rumahnya didesain, di bawahnya ada air mengalir, ya, tajri min tahtihal anhar. Ya, ini cita-cita gitu. Dunia itu masya Allah. Slow living, ya slow living. Ini istilahnya baru nih, slow living ya. Jadi kehidupan yang slowly, santai ya. Hidup yang santai. Tidak, hidup dunia ini perjuangan. Dunia ini perjuangan. Kita hadir di dunia ini lewat perjuangan tidak? Perjuangan. Ya, dari rahim kita berada di rahim ibu itu hanya satu sel sperma yang bisa tembus dan membuahi sel telur dan lahirlah kita. Itu hasil perjuangan melalui persaingan dengan jutaan makhluk yang Allah ciptakan itu. Satu lahir nih wajah-wajah ahli surga di sini, ya. Jangan disia-siakan kesempatan itu. Karena kita sudah menjadi pemenang, jangan sampai kita sudah lahir di dunia jadi pemenang, jadi loseman lagi. Jadi orang yang gagal lagi. Jangan sampai kita gagal meninggalkan dunia ini. Ya, kalau bisa, ya, ketika kita dilahirkan dunia, orang gembira, bahagia, alhamdulillah.
ketika kita meninggalkan dunia ini, orang pada menangis. Kenapa? Karena kehilangan kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai orang kita meninggal syukurin. Nah, kan gitu ya. Meninggal. Siapa yang meninggal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal si fulan bin fulan. Ya, pada jam ini. Sudah alhamdulillah. Wah, alhamdulillah itu. Kalau udah begitu ucapan orang, masya Allah. Ya, kalau astagfirullah. Kemarin saya banyak teman-teman pada ngomong ini Ustaz Jazir. Allah, beliau pelopor pemakmuran masjid, ya. Salah satu pelopor masjid di Indonesia, ya, masya Allah, ya. Dewan Syuro di Pekarian. Di akhir hayat beliau ditampak janji Allah, ya. Orang yang baik hidupnya itu man asya ala syai' mata alaihi. Itu kalimat-kalimat yang indah. Barang siapa yang hidup dalam kebiasaan tertentu dalam kehidupannya, maka dia akan mati dengan kebiasaan itu. Dan kata Rasulullah SAW, man mata ala syai' yub'atsu alaihi. Barang siapa yang mati dalam keadaan tertentu, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan. Kita inginnya hidup dalam kebaikan, mati dalam kebaikan, dibangkitkan dalam kebaikan. Jangan sampai hidup, ya, hidup susah, ya, penuh maksiat, ya, matinya su'ul khatimah, dibangkitkan dalam kondisi yang terburuk. Wa na'udzubillah. Ya Allah, ya Allah. Bapak Ibu, masuk surga nggak? Mau cepat atau lambat? Ya dua aja kemungkinan. Kalau nggak bapak duluan, saya duluan. Ya. Atau sebaliknya, kalau nggak saya belakangan, bapak duluan. Sama aja. Itu semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah itu kita terima dengan lapang dada. Sikap seorang mukmin menerima apapun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang penting. Bagaimana kita merespon? Allah itu ingin feedback. Feedback kita apa? Kalau kita diberi nikmat, feedbacknya apa? Syukur. Syukur dengan kalbu, dengan hati. Syukur dengan lisan. Syukur dengan perbuatan. Ya. Kita sholatnya rajin, infaknya rajin, puasanya dilakukan, sholat sunnahnya dilakukan, ya, birrul walidain dilakukan, ya, memakmurkan masjidnya dilakukan. Lihat Jazir, masya Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan masjid hanya orang beriman. Nggak mungkin orang yang kita menyerahkan memakmurkan masjidnya orang nggak beriman. Ya. Siapa yang akan memenuhkan masjid kita kalau bukan kita? Kita nunggu. Memakmurkan tidak hanya dari aspek fisik, itu penting. Walaupun masjid itu tidak terlalu besar ini, kalau dalam ukuran masjid, ya. Tapi insya Allah penuh. Subuhnya penuh, ya. Zuhur, asar mungkin pada kerja, mungkin, ya. Maghribnya penuh lagi, ya. Dan kegiatan juga banyak. Karena membangun fisik itu mungkin mudah, tapi membangun memakmurkan masjid dalam arti menghidupkan masjid dengan kegiatan, itu yang menjadi tantangan kita. Insya Allah negeri kita ini, ya, akan diberi berkah, rahmat, kemuliaan, ketenangan, kedamaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan standar kalau masjidnya makmur. Kalau infaknya rutin. Nah, saya nggak mengatakan banyak, ya. Rutin, bukan banyak. Kalau banyak rutin lebih baik lagi. Tapi rutinnya yang utama. Istiqamahnya. Nah, apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, khairul a'mal indallah adwamuhu wa in qalla.
Sebaik-baik amal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang continue, yang berketerusan, yang rutin. Zikirnya rutin, infaknya rutin, salat sunnahnya rutin, ya. Baca Qur'annya rutin. Salat apa lagi? Ke masjidnya rutin. Rutinnya itu. Dilihat Islam itu mengajarkan kita kedisiplinan. Ya, terkait dengan bencana misalnya bagaimana kita memelihara ekologi kita ya, memelihara alam kita. Itu kan juga tantangan sebenarnya. Dan Islam itu mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Ingat, Islam itu dimanapun ada kebaikan, dimanapun ada maslahat, dimanapun ada keselamatan, di sanalah Islam ada. Dan dimanapun ada keburukan, di sana Islam hadir untuk nahi mungkar, untuk menyingkirkan keburukan. Itu begitu harusnya. Kenapa? Karena kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini kuncinya. Kalian itu umat terbaik. Jangan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu tinggi derajatnya, jangan merasa rendah, jangan merasa kecil, jangan merasa hina. Karena selagi kita beriman, kata Allah SWT, kalian itu umat terbaik. Bagaimana kita menjadi umat terbaik? Jika kamu beriman kepada Allah, tu'minu billah, kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, yang mengajak kepada kebaikan. Alhamdulillah, subuh keliling di desa Bojong Kulur rutin dilaksanakan 2 kali seminggu berdasarkan informasi dari Ustaz Heru tadi. Sebulan 2 kali, ya 2 minggu sekali, ya, bukan 2 kali seminggu ya. Tapi insya Allah nanti bisa 2 kali seminggu ya. Kita ingat tiap hari subuh itu, ya subuh di masjid masing-masing tiap hari. Subuh kelilingnya 2 minggu sekali. Masya Allah. Kalau di Jakarta sana sebulan sekali biasanya. Ya, saya beberapa kali ikut itu, menghadiri acara subuh keliling. Itu sebulan sekali. Di sini 2 minggu lebih ini ya. Sebulan 2 kali di sini, Masya Allah. Ini masuk Kabupaten Bogor atau Bekasi? Bogor ya. Berarti kita satu kabupaten ya. Ujungnya. Ya ujungnya, ujung ke ujung. Karena namanya masih Bojong, jadi dia Bojong. Bojong Gede dengan Bojong Kulur. Masya Allah. Ini insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Ini kegiatan-kegiatan seperti inilah yang disukai oleh Allah. Ini rutin. Ini latihan. Walaupun tidak ada kewajiban. Wahai umat Islam, kata umat Rasulullah itu nggak ada memerintahkan subuh keliling, nggak ada. Ada nggak? Jangan pula ada yang mengatakan bid'ah pula. Nah, kan? Memang bid'ah. Kalau ada yang mengatakan bid'ah itu bid'ah hasanahnya begitu. Nah, kalau ada yang mengatakan bid'ah hasanah itu bid'ah hasanahnya. Artinya melakukan hal-hal yang sifatnya bukan inti dari ibadah, tapi itu bisa menjadi media untuk semakin kuat beribadah. Ini kan latihan. Sama halnya saya membuat kelompok one day one juice. Ada kan sekarang itu kan one day one juice. Dulu Nabi ada nggak begitu? Hah? Ya mungkin beliau bacanya 5 juz sehari, bukan one day one juice. One day 5 juice ya. Itu bid'ah, ya mungkin dikatakan bid'ah. Bid'ah itu kan suatu hal yang baru, tapi bukan bid'ah fil ibadah. Bukan bid'ah yang sifatnya dalam inti ibadah, tapi dalam sarana media dalam melaksanakan ibadah. Boleh saja kita rutin, saya akan merutinkan baca Quran setengah juz sehari, 1 juz sehari, 2 juz sehari. Sama dengan subuh keliling kita lakukan. Insya Allah semuanya adalah menjadi media sarana bagi kita untuk silaturahim, media sarana bagi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, media sarana bagi kita untuk memakmurkan masjid ini, media sarana untuk mendatangkan kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dalam menyikapi
musibah atau bencana yang Allah timpakan kepada manusia. Apa sikap kita sebagai manusia? Pertama, menerima seluruh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerima seluruh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir baik, takdir buruk, semuanya itu adalah dari Allah untuk menguji kita. Kalau baik apa kita bersyukur, kalau buruk apa kita bersabar dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita introspeksi, ya, mengubah kelakuan, tingkah pola hidup kita dari yang buruk menjadi lebih baik. Kalau selama ini yang suka buang sampah sembarangan, maka ke depan harus lebih hati-hati. Ya, coba lihat di sungai-sungai kita dari Bogor, dari ujung situ. Saya masih miris sekarang. Di daerah saya itu orang buang sampah itu, masya Allah, lempar sambil pergi kerja, ya, bungkus, ya, karung, itu di jalanan itu, masya Allah. Itu saya mikir, ini pemerintah desanya, pemerintah ini nggak ada aksi apa? Dulu di zaman Pak Harto itu saya ingat dulu itu ada gerakan apa? Disiplin nasional itu, ya. Itu yang buang sampah sembarangan itu dihukum, ya, kalau nggak salah. Pernah itu, ya. Memang manusia ini karakter manusia. Dia butuh aturan. Kalau nggak ada aturan dan nggak dijalankan aturan itu, dia sembarangan. Makanya Allah menurunkan hukum itu. Kan di dalam Al-Quran itu kan ada ayat-ayat hukum, ayat-ayat aturan. Untuk apa? Karena tahu manusia itu kalau dibiarkan begitu saja, tidak ada guidance, tidak ada panutan, tidak ada tuntunan, apa yang terjadi? Dia ikut hawa nafsunya, semaunya. Orang buang sampah sembarangan itu hawa nafsu, bukan? Nafsu, nggak mau bayar iuran. Kan itu prinsipnya aja, nafsu kan, supaya sah, uangnya terselamatkan, ya, nggak mau bayar dan nggak mau ribet. Pakai aturan buang di sini harus, nggak mau ribet, mana aja buang. Itu dosa, ya, dosa. Buang sampah sembarangan yang menyebabkan orang, lingkungan tercemar, orang terganggu, ya kan?